Rendah minat baca, memberikan kontribusi yang efektif. Iya. Kontribusi efektif apa supaya kita bisa meningkatkan minat baca siswa, ya kan? Iya, iya. Itu intinya. Oke. Jadi perhatikan kata kunci dalam soalnya. Kata kuncinya pertama apa? Masalahnya itu rendahnya minat baca. siswa. Kemudian yang kedua yang ada di dalam soalnya apa? Kontribusi apa yang bisa kita lakukan? Ya. Nah, kalau yang Bapak Ibu ya, kita lihat opsi yang kelemahan ya. Nah, ini menyampaikan pandangan tentang teori-teori yang bertentangan dengan yang disampaikan. Kalau kita hanya menyampaikan pandangan tentang teori, apakah itu efektif? Kan yang tanyakan efektif kan? Tidak Pak. Dia hanya sekedar menyampaikan pandangan teori, bukan yang dialaminya. Kecuali kalau yang dialami di lapangan, dia tahu, itu baru efektif, ya kan? Kalau hanya sekedar teori-teori, orang lain pun bisa, ya kan? Oke, sekarang yang B. Menyampaikan hasil observasi Anda terkait strategi yang telah diterapkan teman-teman guru. Nah, ini dia hanya mengobservasi, mengamati kawan-kawan gurunya, bukan dia sendiri. Kan berarti bukan peran dia. Yang diminta adalah yang akan Anda lakukan dalam memberikan kontribusi yang efektif. Di sini yang diterapkan oleh teman-teman guru, bukan dia yang lakukan. Dia cuma tepat nggak? Kurang ya? Kurang cocok kan? Nah, yang diminta ini oke. Lanjut yang C. Menyampaikan upaya meningkatkan minat baca berdasarkan kajian pustaka. Hampir sama dengan yang A kan? Menyampaikan teori-teori. Kalau ini menyampaikan dengan kajian pustaka, sama aja. Berarti dia hanya membaca saja, ilmu teori juga. Berarti itu kurang tepat. Bukan kontribusi perannya langsung yang efektif itu apa? D. Menyampaikan pandangan tentang pembelajaran. Nah, ini sama juga pandangan. Hanya pendapat, hanya pandangan. Apalagi di sini dengan kata menurunkan. Ini fatal sekali. Masa orang mau meningkatkan dia menurunkan, ya kan? Sedangkan yang E, menyampaikan pengalaman pribadi terkait strategi yang telah Anda terapkan untuk meningkatkan minat baca. Gimana Bu kalau yang E? Sangat jelas. Halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar Bapak. Oh iya. Dengar Pak, jadi sempat terputus. Iya, terputus. Tapi dengan saya tidak bersuara, dengan saya garis-garis tadi paham? Paham nggak? Paham Pak. Paham ya. Jadi saya nggak bersuara, garis saja paham ya. Langkah baiknya ada suara Pak. Iya, sorry ya. Ini jaringannya lagi kurang bersahabat ya. Maaf. Jadi kalau yang mana tadi kurang terdengarnya? Di opsi C tadi ya, saya ulangi ya. Kalau di nomor 2 Pak. Di nomor 2 Pak. Ya, nomor 2 kan. Kalau di bagian B tadi bukan pengalaman pribadi, dia hanya mengobservasi teman-teman gurunya. Berarti itu bukan pengalaman dia sendiri, itu kurang efektif. Kalau C, dia hanya berdasarkan kajian pustaka, itu sama juga kayak opsi A, hanya pandangan-pandangan teori. Yang diminta efektif. Efektif itu apa? Yang tepat guna, yang sudah pernah izin presentasinya nggak nampak lagi. Ya, sorry. Ini saya tampilin lagi. Tadi suaranya hilang, ini yang presentasinya hilang ya. Harap bersabar ya. Ya. Dan nampak?
Sudah, Bapak. Ya. Ada yang mau karaoke, silakan. Oke. Nah, kalau yang C itu kajian pustaka, itu sama juga kayak A kan, menyampaikan pandangan teori-teorinya, bukan menurut hasil yang dia lakukan sendiri. D lebih fatal lagi, menurunkan minat baca, itu sangat tidak cocok, ya. Kalau yang E, bagaimana menurut ibu-ibu? Ibu-ibu Iya, semua. sudah tepat tuh Pak E. Pak. Sangat tepat ya, karena ini pengalaman pribadi terkait strategi yang sudah diterapkannya, itu sangat-sangat jelas ya. Menjelaskan, memecahkan masalah, solusi tentang permasalahan di soal nomor 2 ini. Karena nomor 2 ini adalah untuk meningkatkan minat baca. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang E. Karena permasalahannya adalah rendahnya minat baca. Jelas sampai di sini nomor 2? Oke, Bu Malina, ada pertanyaan? Nggak ada Pak. Ya, Bu Malina, Marlina sama juga ya. Iya. Bu Malina tadi belum perkenalan nih. Oke, Belum ya? Nanti di akhir ya. Maaf tadi, belum masuk ya. Ya, lanjut. Ada satu lagi Pak Irfan baru bergabung untuk Bu Dani. Ya, ada Bu Ainun juga di akhir ya. Nomor 3, Anda merencanakan kegiatan kelompok dengan menggunakan teknologi komputer untuk mengerjakan proyek mata pelajaran bahasa Indonesia. Namun pada hari pelaksanaan listrik di sekolah Anda tuh mati sehingga komputer sekolah tidak dapat digunakan. Respon Anda terkait hal ini apa? Nah, masalahnya udah tahu ya. Listrik mati. A. Meniadakan pelajaran bahasa Indonesia. Cocok. Kata meniadakan. Tidak cocok ya. Oke. B. Menggunakan waktu tersebut untuk mengerjakan materi lain. Kita gunakan untuk mengerjakan materi yang lain. Cocok? Tidak Pak. Tidak. Oke, bagus. Kalau C. Membatalkan proyek. Membatalkan. Cocok membatalkan? Tidak cocok. Kata membatalkan ini kata yang kontradiktif. Sebaiknya dihindari. Jangan pilih yang itu. D. Mengubah peralatan penyelesaian proyek menjadi menggunakan alat tulis dan kertas. Nggak ada. Itu udah cocok. Ya, nggak ada rotan, akar pun jadi kan. Nggak ada lampu, listrik, ya kita cari solusi yang lain. Kalau yang E, menunda proyek. Nah, menunda itu cocok. Baik. Tidak fatal kali Pak. Tidak fatal ya. Jadi jawaban yang sesuai dari pertanyaan nomor 3 ini adalah opsi yang D ya. Karena ini menyelesaikan masalah ya. Karena tadi komputernya mati. Listriknya mati. Iya, listriknya yang mati sehingga komputernya juga mati ya. Iya. Ya, ini bisa aja bercanda. Menggunakan alat tulis dan kertas jadinya kan. Nah, itu dia. Ini soal-soal SJT juga, situational judgment test. Jadi ketika kita diberikan situasi, apa solusi dari kita? Jadi menyelesaikan masalah dengan masalah ya. Menyelesaikan masalah dengan masalah berarti dengan masalah baru. Dengan masalah baru. Jadi masalahnya nggak selesai-selesai ya. Iya, ini model menyelesaikan masalah tanpa masalah apa? Tanpa masalah itu baru Bu Bas ya. Pengalaman kerja di Pegadaian. Ya, oke. Lanjut pertanyaan berikutnya. Ini saya tes ya. Nomor 4, coba dibaca. Kira-kira jawabannya apa? Gak ada lagi tampilannya. Hah? Gak ada? Ada Pak. Ada kan? Ada. Jaringan tuh kayaknya tuh. Ada. Ya. Kalau punya saya ada ya. Kakak gak dapat Pak Irfan. Coba baca pelan-pelan dalam hati.
Saya kasih 1 menit. Apa kira-kira jawaban? A dengan B. Antara A dan B. Ya. Nama baik sekolah melakukan investigasi, tapi harus jaga nama baik sekolah dulu. Karena nih. Saya kayaknya ke A. Ke A. Kata kuncinya apa? Pak Irfan, L3, L3, LO, L2, L3 itu apa itu maksudnya? Oh, itu keterangan clue-nya itu. Itu Ininya. tombol ajaibnya itu. Tombol ajaib maksudnya gimana tuh yang L3, LO tuh? Itu abaikan aja ya, jangan gara-gara ada L3 itu jawabannya ya. Oh, Abaikan aja itu. gitu. Itu rumus rahasia. Enggak kok, itu cuman tambahan aja, pemanis buatan. Tidak mempengaruhi jawabannya. Ya, nah di sini kita perhatikan, yang ditanya itu apa? Tindakan yang tidak etis dan mencemarkan nama baik sekolah. Nah, terus kita diminta oleh kepala sekolah untuk menangani situasi. ya. Ya, berarti A itu Pak. A, fokus. B, Pak Irfan. Ada yang B. Fokus pada nama baik sekolah dalam investigasi dan tindak lanjut hasil investigasi. Kalau B, melakukan investigasi serta tindak lanjut berdasarkan hasil investigasi. Nah, ada lagi? Ada lagi? Pendapat lain mungkin? Tidak ada? Antara A dan B ya? Iya. Oke, kita keep antara A dan B. Sekarang soalnya tadi adalah kita menerima, di situ ada laporan ya. Ya kan? Sekolah Anda menerima laporan. Kita mendengar ada laporan, sebaiknya kita melakukan apa, Bu? Mencari tahu, melakukan iya, investigasi dulu. ya, mencari tahu kebenarannya, ya kan? Benar atau tidak? Benar atau tidak? Iya, hoax, ya kan? Belum tentu benar. Kita sudah langsung jaga nama baik, padahal belum tentu benar. Jadi kalau masih dalam bentuk laporan, ya, itu belum tentu kebenarannya. Sebaiknya kita melakukan investigasi. Nah, investigasi itu ada di opsi yang mana? B. Nah, yang A juga ada kan? Ya. A juga ada. Tapi langkah yang kita lakukan yang sebenarnya sebaiknya itu apa? Fokus pada nama baik sekolah langsung atau melakukan investigasi? Melakukan investigasi dulu. Iya, melakukan investigasi dulu karena kita menerima laporan. Jadi kita tidak bisa langsung bertindak menjaga nama baik, belum tentu orang menjelek-jelekan, menutupi kejadian apalagi kan. Nah, oke, jelas? Jelas, Bapak. Kata kuncinya apa di sini? Laporan. Nah, kalau masih menerima laporan, menerima informasi, masih mendengarkan, itu jangan langsung percaya, kita investigasi. Ini sama juga bentuk soal SJT, Situational Judgment Test, karena soalnya situasional. Kita harus bisa jeli membaca situasi. Dituntut untuk itu. Oke, saya nanya secara bergiliran ya. Ibu biar fokus ya.
Saya nanya bergiliran, cocok ya? Nanti saya baca soalnya, nanti jawab ya. Oke? Oke, Pak. Nah, Oke. biar semuanya Boleh, nanti Pak. menjawab. Yang pertama Bu Ainun Marziah. Bu Ainun. Ada Bu Ainun? Masih di depan laptop atau HP? Suaranya bisa dibuka? Oh, Bu Ainun belum dengar mungkin ya. Bu Basiah loh. Bu Ainun ini kawan latsarnya saya satu CPNS nih. Bu Ainun Marziah. Saya dulu panjang banget soalnya. Bu Basiah. Nah, ini nggak panjang-panjang kali nih Bu Basiah. Bu Basiah nomor 5. Pak Fadil merupakan seorang ayah tunggal yang memiliki anak usia 4 tahun yang dititipkan di Taman PAUD dekat sekolah tempat Pak Fadil mengajar. Hari itu Pak Fadil memiliki jadwal mengajar mulai pagi hingga menjelang makan siang. Sementara pada saat yang bersamaan Pak Fadil mendapat undangan rapat MGMP dan anaknya mengikuti lomba mewarnai yang akan dimulai pagi. Apa yang akan Anda lakukan jika berada di posisi Pak Fadil? Ya, saya beri 1 menit. Tentukan jawabannya mulai dari sekarang. Yuk, Bu Basiah. Ya, Pak, sebentar ya. Saya tunggu Bu di sini. Kalau saya sih B, Pak. Bu Basiah, mana Bu Basiah? Ulang. Iya. Lagi baca Bu Dewi ini. Ya, Kalau menurut saya, Pak, sabar ya B. Bu Dewi. B. Oh, sama sama Bu Iya. Dewi. B. Meminta izin kepada kepala sekolah untuk menghadiri rapat MGMP dan meninggalkan kelas sebentar untuk mendampingi anaknya di lomba mewarnai. Itu ya. Nah, pilihan Bu Basiah B. C. Tunggu. Saya kan minta izin dulu ke kepala sekolah untuk menghadiri rapat MGMP, kan? Nah, Sebelum kita meninggalkan kelas sebentar, dan itu meninggalkan kelas sebentar untuk mendampingi anak lomba di mewarnai, kan kita izin dulu ke kepala sekolah untuk menghadiri, ya kan? Seperti itu. Seperti itu ya menurut Bu Basiah. Tapi kalau kita sebagai seorang guru, seperti posisi Pak Fadil, kalau meminta izin pun, ya meninggalkan kelas itu kurang baik Bu Basiah. Hindari ini ya. Oke, meninggalkan kelas sebentar pun kurang tepat. Tapi ada bahasa yang lebih tepat. Kalau saya Ada yang A. Oke, A. Kita lihat. Mengantar anak ke sekolah lebih awal, mengajar seperti biasa, lalu menghadiri rapat MGMP walau terlambat. Nah, kata terlambat itu tidak baik, Bapak Ibu. Ibu-ibu. walah. Ya, itu tidak tepat juga karena ada walau terlambat. Berarti kalau terlambat tuh lebih bagus kok usah datang. Ini sering pengalaman kayaknya ya. Lebih bagus kok usah hadir lagi daripada dikena marah. Ya. Lanjut. Ada pendapat. Kita lihat yang C ya. Menyusun jadwal pengganti dengan sesama guru untuk mengajar di kelas sehingga bisa fokus mendampingi anaknya di lomba mewarnai dan menghadiri rapat MGMP. Ayo, apakah yang bisa juga kayaknya tuh jadwal pengganti ya. Tapi ya, kita minta guru lain untuk menggantikan kita, Pak, kan? Kayaknya lebih ke D lagi, Pak Irfan. Iya tuh. Yang D ya. Oke. Kalau mengatur jadwal, mengganti jadwal dengan guru lain. Kalau yang C ini kurang tepatnya yang mana bahasanya, Bu? Menyusun jadwal pengganti dengan sama guru untuk menghadiri kelas sehingga bisa fokus. Enggak, karena itu kan langsung menyusun, Pak Irfan. Kalau misalnya yang di itu mengatur sebelum kita menyusun, alangkah baiknya kan kita mengatur dulu, bertanya dulu kepada teman, bisa nggak nih menggantikan saya di hari besok, misalnya saya ada kegiatan mau menemani anak, gitu ya kan? Oke.
Tahu nggak? Yang C itu kelemahan bahasanya itu apa? Dia hanya fokus untuk mendampingi anaknya dan menghadiri rapat saja. Oke? Iya. Sementara dunia mengajar dia tinggalkan seperti itu. Artinya dia memilih untuk fokus mendampingi anak dan menghadiri rapat dibandingkan mengajar. Nah, sekarang kita lihat opsi D ya. Mengatur jadwal mengajar dengan sesama guru agar bisa menghadiri lomba. Oke, dia bisa menghadiri lomba anaknya sebentar, kemudian kembali mengajar dan menghadiri rapat. Ketiga-tiganya dia dapat kan? Tiga-tiganya dia dapat. Nah, itu dia kelebihan di opsi D itu. Sementara A, B, C itu dia ada salah satu yang tertinggal. Coba kita lihat yang E. E itu apa? Meminta izin kepada kepala sekolah untuk tidak mengikuti. Nah, ini fatal juga. Dia nggak ngikut rapat MGMP. Fokusnya mengajar sama mendampingi anak lomba aja. Tapi kalau di D, dia semuanya dapat. Jelas? Oke. Dapat ketiganya ya kan? Dapat ketiga-tiganya. Jadi kalau soal seperti ini, Bapak Ibu, harus kita melakukan yang terbaik. Jangan meninggalkan salah satunya. Yang kita lakukan itu, apa yang kita lakukan itu yang terbaik. Ya, pilih jawaban. Tipsnya, pilih jawaban yang bisa dilakukan untuk semua. Jadi bukan hanya sebagian aja yang dilakukan, sebagian lagi ditinggal. Apalagi kita sebagai guru, ya. Setelah ada rapat MGMP, kita tinggalin kelas. Nah, ngajar, cuman kita mengatur jadwalnya. Kita mengajar lagi, hadiri rapat juga, ya. Oke? Menjebak kan soalnya Pak Irfan ya. Nah, gimana? Soalnya hampir kan nggak jadi jawabannya. Iya, itulah yang mengecoh. Baik, sekarang Bu Desi Epianti. Ada Bu Desi ya. Bu Desi nomor 6. Di sekolah TNB terdapat ketegangan antara Bu Mirna, guru bahasa Indonesia, dengan Pak Salim, guru IPS terkait pelaksanaan pentas seni. Bu Mirna merasa bahwa Pak Salim dan beberapa guru ada lainnya tidak mengikuti saran atau instruksi yang diberikan. Sebaliknya, Pak Salim dan guru muda lainnya merasa bahwa Bu Mirna terlalu otoriter dan tidak mau menerima ide-ide yang mereka usulkan. Ketegangan ini menyebabkan suasana kerja menjadi tidak kondusif dan komunikasi antar dua kelompok guru tersebut menjadi terhambat. Jika Anda sebagai bagian dari guru muda lainnya, bagaimana Anda akan mengatasi hal tersebut? Nah, silakan Bu Desi Edianti. Bu Desi. Baik Pak Irfan, kalau opsi A, kita melaporkan masalah ini ke kepala sekolah, itu kita belum menyelesaikan masalah, tapi kita sudah melapor ke kepala sekolah. Nanti urusannya bisa besar-besar ya Pak Irfan ya. Mengadakan rapat terbuka yang dihadiri oleh staf pengajar untuk mendiskusikan. Di sini yang fokusnya adalah Bu Mina. Bu Mina dengan Pak Salim dan guru muda lainnya merasa bahwa Bu Mina itu yang terlalu otoriter. Di sini di staf pengajar mengembangkan program mana yang cocok? Yang cocok karena Bu Mina yang terlalu otoriter, dan dia merasa ya, jawabannya langsung boleh. Antara C dengan D. C atau D. Kalau disuruh pilih C atau D?
Pilih salah satunya yang mana? Di mana guru senior membimbing guru junior. Sekitar membuka. C, Pak Irfan. C. Yang Nggak boleh di- tanya. Yang diminta di sini ya di dalam pertanyaan, jika Anda sebagai guru muda ya, yang ditanya itu guru muda. Ya, contohnya kita ya, guru muda misalnya. Masih muda kan, Bu? Jadi kalau misalnya kan Ide. sering terjadi kontra dengan guru senior. Misal ya, guru senior itu menganggap lebih lama di sekolah, ketika nanti kita ada menyampaikan ide gagasan baru mungkin belum tentu diterima, dan guru senior cerita di soal ini dia bersikap otoriter. Nah, jika Anda sebagai bagian dari guru muda lainnya, bagaimana Anda akan mengatasi hal tersebut? Misalnya kita bukan guru muda yang terlibat dalam perselisihan dengan Bu Mirna ini, bagaimana kita mengatasi hal tersebut? C. Mengembangkan program mentoring di mana guru senior membimbing guru junior. Nah, kita sebagai junior itu kan perlu diayomi oleh guru yang lebih muda, lebih tua, lebih senior kan. Kita itu guru junior perlu juga dibimbing oleh guru senior. Nah, sekaligus karena permasalahannya tadi guru junior tadi itu tidak mau menerima ide-ide baru dari guru senior ini, tidak mau menerima ide-ide baru yang diusulkan oleh guru-guru junior. Nah, permasalahan kata kunci yang keduanya itu adalah guru senior ini tidak mau menerima ide-ide baru yang mereka usulkan. Jadi, untuk menjawab permasalahan ini, maka di jawaban pun itu tertera juga permasalahan itu. Apa? Di sini dijelaskan di opsi yang C, sekaligus membuka ruang bagi guru junior untuk berbagi ide dan pendekatan baru. Ya, jadi kan menjawab dari permasalahan yang ada di dalam soal. Soalnya tadi tidak mau menerima ide-ide baru dari guru juniornya. Maka jawaban yang tepat biasanya itu ya sesuai dengan permasalahan yang ada di soal. Menjawab opsi yang menjawab permasalahan yang ada di soal. Itulah jawabannya. Jadi tepat tadi pilihan Bu Desi, opsinya yang benar adalah yang C. Ya. Karena kata kunci permasalahan di soal itu adalah tidak menerima apa? Ide-ide yang diusulkan dari guru muda. Guru muda. Ya. Maka jawabannya nggak jauh dari itu, opsi itu. Ya. Nah, apalagi guru senior juga harusnya membimbing yang junior. Oke? Bisa? Paham sampai di sini? Ini Ya, paham, Pak. Paham. Kalau bahasa yang mengabaikan ini sangat fatal ya. Nggak boleh kita bahasa-bahasa yang kontradiktif seperti itu. Nah, Pak Irfan, kalau yang D, coba Pak Irfan jelaskan. D. Itu kan hampir-hampir dekat dengan yang C. D. Mengadakan pertemuan khusus antara Bu Mirna dan guru-guru muda. Ini khusus Bu Mirna dan guru-guru muda aja, itu bukan efektif namanya. Seolah-olah, walaupun memang hanya tulisan di sini itu Bu Mirna saja. Tapi kan kalau kita memutuskan mengambil kebijakan, itu bukan hanya Bu Mirna saja, tapi untuk pembelajaran untuk guru-guru senior lainnya. Nah, karena bahasa senior dan junior juga tertera di dalam soal ini kan, selaku guru senior, selaku kelompok tersebut. Nah, mana ya? Nah, karena Bu Mirna ini merasa bahwa Pak Salim beberapa guru lainnya tidak melanjutkan saran dan instruksi yang diberikan. Kemudian Bu Mirna ini terlalu otoriter. Ya. Ketegangan menyebabkan suasana kerja menjadi tidak kondusif dan komunikasi antara dua kelompok guru tersebut menjadi terhambat. Nah, jadi kan kalau hanya Bu Mirna saja berarti kita memberikan solusinya hanya untuk Bu Mirna. Ini kan jangka panjang. Untuk guru-guru yang senior, yang lain seperti itu juga, membimbing guru-guru yang junior. Dan juga memberi ruang bagi guru junior untuk berbagi ide dan pendekatan baru.
Jadi jawabannya lebih mengena yang di opsi C. Nah, memang antara B, C, D ini memang opsi yang terkuat ya. Kalau kita pilih bukan berarti B dan D itu salah, tapi lebih tepatnya yang kita lakukan adalah di opsi yang C. Oke? Tapi kalau yang B, Pak Irfan kan seluruh staf juga kan? Berarti udah termasuk Bu Mina di situ kan? Ya, mengadakan rapat terbuka yang dihadiri seluruh staf Yang B. pengajar untuk mendiskusikan masalah dan mengambil keputusan bersama. Nah, di sini tidak secara eksplisit menjelaskan permasalahannya apa. Ini kan masalah, mendiskusikan masalah dan mengambil keputusan bersama. Di dalam soal ini kan lebih kepada to the point, kepada permasalahan yang ada di dalam soal. Apa? Masalahnya tuh guru-guru yang tua seperti Bu Mirna ini tidak mau menerima ide-ide baru yang guru muda usulkan, seperti Pak Salim usulkan. Nah, bahasanya makanya di situ pertanyaannya sebagai guru muda itu kan junior. Nah, lebih lebih mengarah kepada permasalahan yang ada di soal. Jadi kata kunci itu ya, jawaban yang tepat itu biasanya tidak jauh dari kata kunci atau masalah apa, to the point, masalahnya apa, tidak menerima ide-ide baru, maka di opsi mana yang mengarah kepada itu. Itu biasanya jawaban yang lebih tepat. Kalau ini bahasa umum mendiskusikan masalah, masalahnya apa? Nggak disebutkan. Kalau dihadiri seluruh staf pengajar, oke, staf pengajar semuanya berarti kan, guru muda, guru tua juga ada. Tapi kalau di sini lebih jelas nampak guru senior, guru junior. Karena di soal itu yang ditanya di sini apa? Sebagai guru muda. Nah, jelas nampak ada guru juniornya. Bu Mirna sebagai guru seniornya. Karena permasalahannya tadi adalah guru senior tidak mau menerima ide yang disampaikan oleh guru-guru muda. Ya, ini agak Kalau yang Oke. ya, kalau yang E gimana tuh? Kalau jauh kali Bu, mengabaikan. Bahasa mengabaikan ini nggak bisa kita terima. Mas ada masalah kita abaikan. Ya, tidak boleh kita mengabaikan ya kan Pak Ivan. Kita Ya. cari tahu dulu penataan di lapangan ya. Iya. Jadi bahasa yang kontradiktif yang bertentangan sebaiknya kita hindari ya. Oke, jelas ya? Ya. Jelas Pak. Lanjut. Nomor 7. Nomor 7 coba Dewi. Beberapa waktu ini, sekolah sedang mengadakan program pembelajaran berbasis proyek selama 1 pekan penuh. Namun, para peserta didik mengaku mulai jenuh sehingga kurang optimal dalam pembelajaran. Selingan permainan edukatif yang telah Anda pelajari juga sudah diterapkan, tapi masih belum beri perubahan yang optimal. Apa tindakan Anda? Pilih salah satu. Jawaban yang benar. Baik, silakan, Bu. Silakan, Bu Dewi. Oh iya Pak, maaf tadi terpental asa keluar, tunggu dulu yang lain boleh, karena saya baru masuk nih Pak. Oke, Tadi kan terpental saya keluar, Oke. saya baca dulu.
Halo, mana Askia? Tidur lagi ya. Udah tidur? Pagi? Tidurnya juga pada bising kan semua kamar berserak nih. Udah tidur? Udah. Kirain belum tidur, suruh kemari aja. Udah ya? Kalau saya sih C, Pak. Atau I. Bentar ya. Nah, lebih lanjut nih, Pak. Ya dulu ya. Oh. Oke, pilih. Oke, C itu menelaah lebih lanjut penyebab kejenuhan peserta didik agar dapat menjadi evaluasi bersama dengan guru lain. Oke, kalau Yang I kayaknya menelaah. Oke, ini pertanyaan tindakan Anda, berarti kan peran kita sendiri yang diminta kan? Itu intinya satu ya. Kita fokus kepada pertanyaan intinya. Nah, kalau ditanyakan apa tindakan Anda, berarti kita harus berperan di situ. Nah, kalau yang A meminta para guru, berarti kita minta bantuan orang lain kan? Ini kurang tepat. Ya, kalau pertanyaannya kita yang diminta. Kalau B mengajukan evaluasi program kepada pihak sekolah. Nah, kita masalah kejenuhan siswa, kita minta evaluasi kepada pihak sekolah. Ini kan langkahnya terlalu jauh lompatnya kan? Kemudian yang C, meminta para guru. Nah, ini juga meminta para guru ke orang lain. Ini juga kurang tepat. D, melanjutkan program dengan tetap pendekatan variatif agar peserta didik tidak bosan. Kalau E, menelaah lebih lanjut penyebab kejenuhan. Nah, D dan E ya hampir kuat sama-sama, tapi kalau misalnya permasalahan tadi jenuh, harus kita tahu dulu penyebab jenuhnya karena apa kan? Maka jawaban yang terbaik, langkah yang kita lakukan adalah menelaah lebih lanjut penyebab kejenuhannya itu apa. Itulah jawaban yang tepat. Betul, jawabannya adalah yang E. Betul nggak, Pak? Oke, betul. Betul, Bu Deni. Bagus, ya. Jelas ya? Ibu-ibu yang lain juga? Oke, lanjut nomor 8. Nomor 8. Boleh diulang sebentar, Pak. Soal tadi mau SS. Oh, nggak usah di SS, nanti saya share. Oh, Sejapri. Oh, nanti saya share ya. Iya. Oke. Sejapri. Ya. Oh. Ya. Kalau tahu kayak gitu nggak capek saya Oh, dari tadi di SS. Masih ya. Di sini. Ya, lanjut. Banyak kali makan es, Mas ya. SS. Bu Ika Maulina, nomor 8 ya. Bu Ika, siap-siap. Anda mengikuti organisasi profesi untuk bisa mendapatkan inovasi pembelajaran terkini melalui berbagai karya ilmiah. Tapi kebijakan organisasi mewajibkan Anda untuk turut serta berkontribusi pada penulisan karya ilmiah yang berkualitas sebagai syarat keterlibatan dalam organisasi. Hal ini cukup memberatkan karena menghabiskan waktu Anda dalam kegiatan lainnya. Tindakan Anda. Nah, tindakan yang terbaik Ibu apa? Nomor 8-nya nggak nampak, Pak Irfan. Ibu-ibu lain nampak nggak? Jelas, sarin dikit, nggak jelas maksudnya Pak Ika. Zoom. Oh, geser ya, geser. Ya, geser. Digoyang sedikit geser. Zoom di sudut kiri itu. Iya, tapi ini nomor 8-nya belum ke atas. Udah belum ke atas, ini tapi udah. pas nih, kami pas. Nah, pas. Oh. Nggak nampak ya, kakak tarik, aduh. Pakai laptop baru. Pakai HP ya? Enggak, laptop. Pakai Chromebook. Pakai Chrome. Enggak, laptop David Kamal. Oh, kurang enggak nampak ya? Ya mana nih dari tadi? Maksudnya posisinya nomor 8 tuh di bawah. Oh, pengaturannya tuh. Ya, naikkan lagi maksudnya. Gini nampak kami. Ini nampak gini?
Enggak juga, masih macet. Saya keluar dulu berarti ya dulu. Keluar ya. dulu Boleh mungkin, Bu. juga. Ya, ya. Coba kakak refresh dulu tuh. Ya, saya Refresh. tadi terpental dulu deh baru mau. Ya. Kita ganti dengan Bu Mahlinawati dulu. Mahlina, silakan Bu Mahlina. Nomor 8 apa kira-kira yang tepat? Bu Mahlina ada? Ada nih. Ada. Belum Ya. baca tapi ya. Sudah. Sebentar. Apa jawabannya? Nggak nampak nih. Nggak nampak lagi Pak Irfan. Hah? Presentasinya, presentasinya nggak nampak. Nampak. Bu Tapi Dewi kok juga. nggak nampak ya? Itu baru. Nah, Iya. Jelas. apa Bu Malina? B. D. Meluangkan waktu lebih banyak untuk tetap tergabung pada organisasi ini karena memberikan banyak keuntungannya. B. B. Oh, B. Membuat penelitian sederhana dari lingkup kerja sehari-hari untuk memenuhi waktu kerja. Oke, kita harus pahami dulu permasalahan dalam soal nomor 8 ini. Apa permasalahannya? Kita itu mengikuti organisasi profesi, ya kan, untuk bisa mendapatkan yang pasti belajar. Contoh kita mengikuti misalnya seperti PPG ini. Kemudian ada kebijakan organisasi yang mewajibkan Anda turut serta berkontribusi penulisan karya ilmiah. Nah, ini kita lihat, kita disuruh untuk mengikuti penulisan karya ilmiah yang berkualitas, ya kan? Sebagai syarat keterlibatan dalam organisasi. Apa yang kita lakukan? Kalau B, membuat penelitian-penelitian sederhana. Yang diminta apa? Penelitian penulisan karya ilmiah yang berkualitas kan? Berarti nggak sinkron. Kalau cuman penelitian sederhana, kurang tepat ya, Bu Melina. Nah, nampak ya kekurangannya ya. Kalau yang A kita lihat, meminta toleransi dari organisasi profesi. Cocok kita minta toleransi lagi Bu, kalau kita ditugaskan untuk nulis karya ilmiah. Kita ditugaskan, kita minta toleransi lagi. Kurang cocok ya. Kalau kita ditugaskan, tindakan kita itu kurang cocok, minta toleransi lagi. Kemudian yang C, mencari organisasi profesi lainnya yang memiliki kebijakan lebih longgar. Nah, ini lagi lebih parah ya. Mau cari yang enak-enak gitu lah. Kalau D, meluangkan waktu lebih banyak untuk tetap tergabung pada organisasi ini karena memberikan banyak keuntungan. Nah, ini hampir tepat. Cuman ada kata alasannya karena memberikan banyak keuntungan. Berarti dia berbuat sesuatu itu karena melihat sesuatu. Pamrih. Nah, tapi kalau kita lihat membuat penelitian kolaborasi dengan profesional guru lainnya sehingga bisa memberikan temuan yang lebih komprehensif. Kan bagus tuh penelitiannya. Membuat penelitian komprehensif itu kan berkualitas berarti kan? Nah, semakna dengan yang ini. Dengan beban lebih ringan, artinya apa? Dengan kolaborasi ini, bukan berarti beban lebih ringan itu dia bukan mau enak-enak aja. Dengan cara kolaborasi, hasilnya maksimal, ya kerjanya itu lebih enak gitu. Jadi membuat penelitian yang berkualitas itu sejalan dengan opsi yang E, lebih komprehensif penelitiannya ya. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang E. Kata kuncinya di situ adalah penulisan karya ilmiah yang berkualitas. Oke Bapak Ibu, sampai nomor 8 ini jelas? Paham? Paham kira-kira? Paham maksudnya? Caranya? Triknya? Paham? Paham ya? Oke. Nah, saya hanya menjelaskan bagaimana cara menjawab soalnya ya, Bapak Ibu. Tipsnya,
Jadi kita paling penting itu adalah mencari kata kunci permasalahan di dalam soal dan kita fokus kepada inti pertanyaannya. Nah, walaupun laporan di grup banyak soal yang keluar itu mirip-mirip dengan soal yang kita bahas ini. Soal tryout ini. Mirip dengan soal yang malam ini kita bahas. Tapi yang lebih penting adalah Bapak Ibu tahu cara memilah jawaban yang paling tepat. Mau kayak manapun soalnya, itu Bapak Ibu udah tahu caranya melihat jawaban yang paling tepat itu yang mana. Ya, konsep soal itu sama, tinggal kita cara melihat permasalahan yang ada di soal. Oke? Jelas ya? Ya. Oke, lanjut nomor 9. Saya minta jawaban untuk Bu Maria. Bu Maria ya. Nomor 9 saya bacakan dulu. Anda memperhatikan salah satu peserta didik yang seringkali membantah salah satu guru mata pelajaran hanya karena guru tersebut kurang tegas. Anda sudah pernah meminta peserta didik tersebut untuk tidak mengulanginya, tapi tindakan tersebut masih terus dilakukan. Guru tersebut merasa tidak keberatan dan memaklumi sikap peserta didik tersebut padanya. Apa yang akan Anda lakukan? Nah, silakan Bu Maria jawab untuk nomor 9. Ada Bu Maria? Ya, dia keren kali kalau laptop nih, Bang. Asli, bagus sekali kalau laptopnya. Kan kita bisa besarin tuh. Nggak bisa cek, ha. Iya. Bu Ika Maulina, menurut dulu. Ya, Bu Maria ada? Enggak ada. Bu Marlina mungkin. Macet-macet soalnya, nggak jalan. Sekarang Bu Marlina ada? Ya, Pak. Ya, silakan Bu Marlina. gimana mau turun? Nomor 9. Bu Marlina, permasalahan di soal nomor 9 ini apa, Bu? Berarti Permasalahan siswa membantah salah satu guru mata pelajaran. ya, suka membantah ya. Ya. Membantah guru. Ya. Oke, ini. Apa yang akan Bu Marlina lakukan selaku ibu itu? Kayak mana? Dia kan sama Ali kan? Iya, Pak. Bu apa ini? Bu Ika, tolong dulu kan Bu Ika. Bu Ika Molina. Sebentar. Oke. Baik, Bu Marlina ya. Marlina tadi mengatakan pada guru tersebut untuk tidak begitu saja memaklumi tindakan peserta didik yang kurang baik. Pak. Ya, Bukan, Pak. Antara A dengan E. A dengan E. Kalau dipilih mana yang lebih tepat menurut Bu Marlina? Saya A. A. Bekerja sama dengan guru tersebut untuk menentukan tindakan yang perlu dilakukan dalam upaya menindaklanjuti perilaku peserta didik ya. Oke. Nah, ini kan Bu Marlina kita diminta di sini Anda sudah pernah meminta peserta didik tersebut untuk tidak mengulangi, tapi tindakan tersebut masih terus dilakukan. Guru tersebut merasa tidak keberatan dan memaklumi sikap peserta didik tersebut padanya. Ini posisi kita ini orang ketiga ya, orang ketiga ya Bu Marlina ya. Nah, jadi Anda memperhatikan salah satu kita itu orang yang melihat ada anak murid suka membantah guru teman kita itu, gitu, teman kita. Nah, jadi peran yang kita bisa berikan untuk guru ini apa gitu kan? Nah,
Kalau A bekerja sama dengan guru tersebut Ya, untuk Pak. menentukan kebijakan yang Ya, dilakukan. udah salah tuh. Kalau E mempelajari lebih Mempelajari lebih lanjut lanjut karakter dari karakter. peserta didik tersebut untuk bisa lebih memahami alasannya bertindak demikian. Nah, Iya. jadi lebih kemana jawaban menurut Bu Marina? Ke Saya ke jawaban E, Pak. yang ke E ya. Oke. Ya. Ya, tepat sekali Bu Marina. Jadi kita harus tahu dulu alasan kenapa dia sering membantah ya. Sama kayak kita menerima laporan tadi, kita harus investigasi dulu kan. Iya, gitu juga wali kelas ya Pak ya. Nah, seperti ini juga ketika kita sering mendengar atau melihat peserta didik suka bantah gurunya, kita harus tahu dulu kenapa dia membantahi guru ini. Ya, kita harus tahu karakter peserta didik tersebut. Ya, jawaban yang terbaik adalah yang E. Baik, lanjut pertanyaan nomor 10. Bapak Ibu paham ya alasannya tadi? Lanjut nomor 10 ya. Agak kita. Nomor 10 ini giliran siapa? Bu Nida. Bu Nida. 10. Anda mengembangkan asesmen bersama guru lain untuk diterapkan di kelas masing-masing sesuai dengan kurikulum Merdeka. Namun, terdapat peserta didik yang mendapatkan hasil yang menurun dari asesmen sebelumnya. Setelah mengobservasinya, menurut Anda, asesmen kali ini cukup sulit untuk dikerjakan. Tindakan Anda adalah, nah, apa Ibu menurut Ibu? Masalahnya apa tadi? Hasilnya menurun. Kenapa bisa menurun? Jawabannya? Bertukar dengan guru lain. Bertukar feedback dengan guru lain terkait hasil asesmen di kelas lainnya serta menganalisis kesesuaian asesmen dengan kemampuan peserta didik. Iya, betul ya. Tepat jawabannya adalah yang C. Kenapa C? Karena hasilnya ini menurunkan dari asesmen sebelumnya. Nah, ini kita berarti harus menganalisis kesesuaian asesmen dengan kemampuan peserta didik. Kenapa kok bisa menurun? Berarti kan ada kurang sesuai asesmen yang sesudah dan sebelumnya. Dan bertukar feedback ini maksudnya adalah umpan balik dengan guru lain. Ya, jadi kita itu tahu masalah. Pak? Iya, karena masalahnya tadi menurun dari asesmen yang ada sebelumnya. Jadi kita harus menganalisis kesesuaiannya. Karena terkait dengan hasil belajar, berarti itu berbicara masalah kemampuan peserta didiknya. Ya, tepat sekali Bu Nida, jawabannya adalah yang C. Yang C. Oke. Sekarang ini kita masuk soal PCK, Pedagogical Content Knowledge. Berhubungan dengan instrumen penilaian. Ya. Oke, coba Bu Sarifah dan hubungan. Bu Sarifah. Mohon maaf Bapak. Ya. Kebetulan saya masih ngajarin les nih Pak kan. Oh, ngajarin. Bisa dikasih kesempatan Pak untuk mulai duluan nanti saya. Gak apa-apa Bu. Luar biasa ya, sama-sama ngajar les. Ya, ngajar les Pak, habis maghrib Pak. Selesai jam 9 lewat lah sekarang Pak. Iya, nggak apa-apa Bu, aman. Ya, untuk nomor ini ada yang mau jawab? Kira-kira apa jawabannya nih? Nomor 11, indikator ketercapaian kompetensi yakni peserta didik dapat menyajikan keterkaitan antara karakteristik ruang terhadap aktivitas ekonomi. Instrumen penilaian ya untuk mengukur ketercapaian indikator tersebut yakni apa? Apa yang harus kita perhatikan dulu? Kalau Bapak Ibu menjumpai soal seperti ini, perhatikan kata kerja operasionalnya dulu.
Kata kerja operasionalnya adalah menyajikan. Kata kerja operasional biasanya disingkat dengan KKO, kata kerja operasional. Kemarin ada saya share gambar kata kerja operasional menurut taksonomi Bloom, ya kan? Kata menyajikan itu tentang menyajikan itu merupakan kata kerja pada tahap keterampilan, ya. Di sini ada keterangannya. Keterampilan menyajikan bisa dalam bentuk presentasi dan penyajian karya atau produk, dan juga bentuk menyajikan laporan hasil pengamatan. Jadi namanya menyajikan itu kan bentuk aspek keterampilan, kan? Keterampilan. Nah, keterampilan. Keterampilan. Sekarang keterampilan itu ada dua, ada B dan ada yang E. Nah, kalau menyajikan keterkaitan antara karakteristik ruang terhadap aktivitas ekonomi, apakah itu laporan atau cuman penilaian kerja kelompok? Laporan, ya kan? Karena dia menyajikan laporan tentang apa? Keterkaitan karakteristik ruang terhadap aktivitas ekonomi. Karena di sini tidak ada nampak kerja kelompok di soal ini, kan? Tentang IPK-nya tidak ada membahas tentang kerja kelompok. Berarti itu jawabannya adalah yang B. Jelas? Di sini ada penjelasannya, ya. Keterampilan itu menyajikan itu termasuk aspek keterampilan. Paham? Untuk model soal PCK nomor 11 ini? Saya? Iya, Pak. Oke, ini soal PCK juga. Bu Harini, guru kelas 2 semester 1 akan membelajarkan tema 1 hidup rukun, subtema 2 hidup rukun di sekolah. Akan mengukur lebih mendalam alasan siswa melakukan tindakan tertentu ketika bergaul dengan temannya. Pertanyaannya adalah, sikap instrumen asesmen proses yang sesuai dengan indikator sikap. Indikator sikap. Nah, indikator sikap itu Bapak Ibu, ya, penilaiannya bisa wawancara, bisa dengan observasi. Di sini sudah ada diberi keterangannya. Sikap itu, jadi penilaian itu ada 3. Sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ya, karena yang ditanya sikap, maka antara dua nih ada sikap, ya. Sikap itu boleh penilaiannya secara wawancara supaya kita mengetahui sikap seseorang. Bisa juga dengan observasi. Observasi itu kan artinya mengamati, kan? Dengan mengamati kita bisa mengetahui sikap seseorang. Benar nggak? Ya kan? Ya. Jadi, wawancara dan observasi itu adalah penilaian sikap. Oke? Jadi antara B dan C, kan? Nah, sekarang untuk melihat mengukur lebih dalam alasan siswa tertentu bergaul dengan temannya dalam bergaul, penilaian apa yang paling tepat kita lakukan? Dengan wawancara, ya. Iya. Karena menanyakan alasan. Dengan wawancara itu kita bisa menggali lebih dalam, karena di sini yang ditanya mengukur lebih dalam. Dengan wawancara kita bebas untuk bertanya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Paham, ya? Jelas, kan? Kalau ada yang kurang jelas boleh tanya langsung, ya. Lanjut. Nomor 13. Ibu Widya menuliskan IPK muatan materi PKN SD kelas 5 semester 2, yaitu menyimpulkan manfaat persatuan kesatuan untuk membangun kerukunan hidup. Alat evaluasi yang sesuai untuk mengukur IPK tersebut adalah ini kata kuncinya apa, Bu? Kata kuncinya yang mana? Membangun kerukunan. Ya. Kata kerja operasionalnya Menyimpulkan.
Kalau menyimpulkan, Menuliskan. menyimpulkan itu masuk ranah sikap atau kognitif. Menyimpulkan. Menyimpulkan itu kan bisa menjelaskan kognitif kan. Jadi jawaban kognitif itu di opsi mana? D. Hanya di opsi yang D kan. Ada opsi lain yang menjelaskan tentang ranah kognitif, berarti cuma D. Ya, jadi jelas jawabannya adalah yang D. Oke, karena kata kuncinya, kata kerja operasionalnya menyimpulkan. Menyimpulkan itu ranah kognitif, bukan sikap, ya kan? Sikap di sini ada di A, B, C, dan D. Lembar jurnal perilaku, apalagi kata perilaku itu kan sikap. Wawancara sudah kita bahas. Likert, skala Likert ini adalah untuk melihat skala 1, 2, 3, 4. Misalnya 4 itu sangat baik, 3 itu baik, 2 itu sedang, 1 itu cukup misalnya. Itu namanya skala Likert ya. Observasi tadi sudah kita bahas juga, itu juga sikap. Oke, sampai di sini paham ya. Lanjut nomor 14. Seorang peserta didik mendapat hasil yang baik dalam asesmen sumatifnya, padahal dalam proses belajar sering membuat kegaduhan di kelas. Anda sudah menasihatinya selama proses pembelajaran, akan tapi tidak ada perubahan terhadap sikapnya, bahkan guru lain juga mengeluhkan sikapnya. Apa yang akan Anda lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Oke, coba dibaca dulu ibu-ibu semuanya. Jawaban mana yang tepat? Ya Pak Irfan. Mengobservasi penyebab sikapnya tersebut dengan bekerja sama dengan orang tuanya untuk mengetahui sikapnya di lingkungan dan juga di rumahnya. Ada lagi pendapat lain? C Pak. Mengajak peserta didik tersebut untuk berkomunikasi secara terbuka agar dapat diberikan pengarahan dengan yang tepat kepadanya. Permasalahan di dalam soal ini apa, Bu? Masalahnya adalah Masalahnya dia sering membuat kegaduhan di kelas. Ya. Maksudnya dalam proses pembelajaran dia sering membuat kegaduhan di kelas. Jadi menurut saya perlu kita berdiskusi dulu dengan guru lain, mengajak peserta didik tersebut untuk berkomunikasi secara terbuka dari hati ke hati. Terus juga di sini ada disebutkan tidak ada perubahan sikapnya. Anda sudah menasihati. Kemudian tidak ada perubahan sikapnya, bahkan guru lain juga mengeluhkan sikapnya. Nah, ini berarti bukan kita sendiri kan? Ternyata guru lain juga seperti itu. Nah, juga sudah menjadi guru lain ya Pak ya? Ya, harus kita perhatikan ya. Oke, coba lihat A. Bekerja sama dengan guru lain untuk menindaklanjutinya dengan membimbing secara bersama. Karena ini masalah bersama, bukan masalah kita saja. Kalau tadi hanya kita sendiri, maka kita yang menyelesaikan sendiri. Tapi kalau misalnya dengan guru lain juga seperti itu, maka kita harus kerjasama. Harus sama-sama dengan guru-guru lain juga dan membimbing secara bersama untuk menyelaraskan dengan potensi akademiknya. Berarti A. Padahal kan di sini kan dibilangnya seorang peserta didik mendapatkan hasil yang baik dalam asesmen sumatifnya. Dia itu anak yang secara kognitif akademik bagus kan? Dia punya nilai bagus, tapi dia suka membuat kegaduhan.
Nah, Bising selain aktif dia, hiperaktif ya Pak ya. anaknya secara nilai bagus, secara asesmen Berarti sumatif E, Pak. bagus. Berarti Kembali lagi ke E. E. Nah, kalau yang A saya baca tadi ada yang kurang sesuai nggak? A. Kalau yang A A, Pak. tadi. Sesuai A. Misalnya. Cocok Bekerja sama dengan guru lain. Berarti kalau bekerja sama dengan guru lain, itu kan sama berarti dengan permasalahan ini tidak hanya dengan diri gurunya sendiri, tapi dengan guru lain juga kan. Berarti kita harus kerjasama dengan guru lain dan menindaklanjutinya dengan membimbing secara bersama dengan guru lain tadi. Karena masalahnya tadi bukan hanya dia, tapi juga guru-guru lain. Untuk menyelaraskan dengan potensi akademiknya. Karena dia punya potensi kan. Ya Pak Irfan. Iya, jawaban yang tepat itu adalah yang Coba nih Brida. Enggak, Iya. tadi kan biasanya kan kalau siswa yang aneh gitu kerjasama dulu dengan keluarganya, mungkin keluarga di rumah kayak mana gitu, atau sikap di rumah kayak mana, mungkin pengaruh dengan orang tua juga. Masih ada siswa kayak gitu, matematikanya pandai, cuman dia kayak gini modelnya nih, selalu ganggu kawan, nggak bisa duduk. Iya, di SD apalagi Bu ya, Permasalahan di rumah ya kayak gitu, hiperaktif ya. kurang perhatian orang tua. Jadi kan Bu, pertanyaan di soal, kita milih jawaban itu yang memecahkan masalah di pertanyaan. Semua terjawab di opsi itu. Itu jawaban yang terbaik biasanya, yang merupakan kunci jawabannya bahkan. Nah, sekarang kan dia itu punya potensi. Secara nilai dia bagus kan? Mana di opsi yang menyatakan disertai juga potensi akademiknya atau nilainya juga bagus gitu. Selain yang A. Kalau B ini tidak ada mengangkat masalah potensi akademiknya karena nilai dia bagus tadi kan. C juga nggak ada masalah kemampuan dia punya penilaian yang nggak bagus. D memberikan catatan khusus terhadap perilakunya dan tetap mengapresiasi hasil baik dari asesmen sumatifnya. Ini ada kan, mengapresiasi hasil asesmen yang bagus kan, asesmen sumatifnya kan. Tapi hanya perlakuannya hanya diberikan catatan khusus saja. Seolah-olah dengan kita berikan catatan, permasalahan selesai. Belum tentu kan. Kita memberikan catatan aja anak ini bermasalah misalnya. Tapi nggak ada solusinya. Sama juga bukan sebuah tindakan yang efektif. Kalau E, mengobservasi penyebab sikap tersebut dengan bekerja sama dengan orang tuanya untuk mengetahui sikapnya di lingkungan dan juga di rumah. Tidak ada dilampirkan bahwasanya masalah dia di awal dicerita, dia punya nilai yang baik, kemudian memberikan kegaduhan dengan guru lain juga. Tidak ada terangkum di dalam opsi itu kecuali di opsi A. Semuanya terpenuhi. Solusinya ada di opsi A semua. Bukan masalah di satu guru, tapi juga banyak guru lain juga seperti itu. Berarti kita harus sama-sama memberikan bimbingan, kerjasama dengan guru lain untuk berikan bimbingan kepada anak ini. Supaya dia selaras dengan kemampuan akademiknya. Dia mungkin lasak, tapi dia punya potensi akademiknya bagus. Dia lasak, tapi dia jago menggambar misalnya. Maka kita kan nggak bisa menilai secara sepihak. Oh, anak ini lasak, bandel. Kita katakan seperti itu. Padahal dia secara seni, oh jago. Masa nggak kita hargai? Dia punya kelebihan di situ. Seperti itu dia maksud yang A ini, ya. Paham? Jadi dia jawabannya adalah yang A. Jadi lihat aja kata kuncinya itu apa-apa aja. Masalahnya apa-apa aja. Ada nggak di dalam opsi itu semua? Ya, perhatikan kata kuncinya atau permasalahan yang ada di soal. Jangan lari dari ini. Walaupun di sekolah kita seperti ini penyelesaiannya misalnya ya. Tapi kalau model soal itu adalah apa yang ada di soal, itulah kita jawab. Ya.
Oke, jadi bukan menurut persepsi dia. Dia memang real yang ada di soal itu yang sesuai di jawabannya. Baik. Nomor 15. Sebagai koordinator mata pelajaran, Anda meminta seluruh guru mata pelajaran untuk membuat rencana pembelajaran untuk tahun ajaran baru. Namun, Anda melihat ada seorang guru senior melimpahkan tugas tersebut kepada guru baru. Guru baru tersebut tampak ragu untuk menolak, tapi juga merasa bingung untuk mulainya. Melihat situasi tersebut, apa yang akan Anda lakukan? Nah, mana yang terbaik? Ada guru baru, dikasih tugas banyak-banyak. Jawaban terbaik yang mana? Apakah A, bersama-sama dengan seluruh guru untuk menyepakati pembagian tugas sesuai dengan kemampuan masing-masing? Atau B, mendorong guru senior untuk memberikan bimbingan kepada guru baru dalam menyusun rencana pembelajaran? Apakah tugas guru senior itu untuk mendorong atau memberikan bimbingan kepada guru baru aja, tanpa mengerjakan tugas yang diberikan? Atau B atau C, membagi tugas secara adil kepada seluruh guru mata pelajaran sesuai dengan target yang diterapkan? Atau D, memberikan teguran kepada guru senior agar lebih bersikap profesional? Atau E, bersama-sama mengidentifikasi hambatan dialami seluruh guru dalam menyusun rencana kerja? Mana yang paling efektif? Masalahnya seperti ini. Manakah jawabannya? Sudah dapat? Ada? B, Pak. B, Pak. Coba B. senior. Selesaikan masalah, hanya berikan bimbingan aja guru baru. Padahal di sini kan coba kita perhatikan ya, permasalahannya apa? Guru senior ini melimpahkan tugas itu kepada guru baru semua, ya kan? Ini kan masalah jadinya kan. Terus tugasnya guru senior itu hanya berikan bimbingan kepada guru baru, itu sama aja menyuruh guru baru juga yang ngerjain. Guru seniornya cuman kasih bimbingan aja selesai gitu, nggak kerja. Apakah itu solutif? Iya. Enggak. Ya? Enggak. Tidak, ya. B itu bukan solusinya. Nah, ada enggak yang lain yang ngasih pendapat? Supaya memang sama-sama bekerja, sama-sama. Mau senior, mau junior, mau baru, semua sama bekerja. Jadi kalau gitu jawabannya yang mana? Sama-sama membagi tugas secara adil kepada seluruh guru mata pelajaran sesuai dengan target yang diterapkan. Kalau dengan yang A gimana? Bersama-sama dengan seluruh guru untuk menyepakati pembagian tugas sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ada targetnya kalau A. Oke. Lebih ke E, Pak. Ada yang E, bersama-sama mengidentifikasi. Oh, kita identifikasi dulu hambatannya ya. Mana yang ini jadinya? Selesai nggak dengan identifikasi itu aja? Kerjanya selesai nggak? Kalau Ada targetnya? Ada. Nah, Ya, Bu, target. nih ya, perhatikan. Yang diminta itu apa? Apa yang akan Anda lakukan? Yang Anda lakukan itu, kalau cuman apakah ada kewenangan kita membagi tugas secara adil? Apakah kita sebagai seorang kepala sekolah di sini untuk membaginya? Oke. Bersama-sama dengan seluruh guru untuk menyepakati pembagian tugas. Itu lebih adil, lebih tepat. Kenapa? Sekarang aja kita sering disuruh buat kesepakatan kelas kan? Nah, kata sepakat itu lebih soft ya, lebih lembut, lebih cocok.
dibandingkan kita membagi, menugaskan kepada orang lain. Kalau dia menyepakati, itu artinya bersama-sama. Kalau membagi tugas, berarti belum tentu sang koordinator juga bekerja. Jadi yang akan Anda lakukan paling tepat itu kita bersama-sama dengan seluruh guru untuk menyepakati pembagian tugasnya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Walaupun ujungnya ini pembagian tugas ya, tapi menyepakati artinya dia juga bekerja di situ bersama-sama. Dengan kata bersama-sama. Bedanya dengan yang C, membagi tugas secara adil. Belum tentu yang bagi tugas itu ikut bekerja. Paham maksudnya? Bahasanya beda tipis kan? Tapi maknanya beda. Itulah soal yang harus kita jeli melihat jawabannya. Paham ya? Maksud saya, kata yang tepat itu adalah yang opsi A dibandingkan opsi C atau E. Kalau E sama-sama mengidentifikasi hambatan. Di sini kalau mengidentifikasi hambatan, belum tentu pekerjaannya selesai. Yang menjadi permasalahan, guru baru ini aja yang sering disuruh-suruh gitu. Harusnya kan kerja kita sama-sama, bukan satu orang guru baru yang kita suruh kerja. Itu permasalahannya kan. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Paham? Ini harus jeli nih ya. Betul. Harus perhatikan. Oke, sedikit lagi ya. 16. Anda mendapati salah satu peserta didik sering tidur ketika pembelajaran dilaksanakan. Anda sudah menegurnya berkali-kali, tapi ia tidak menunjukkan usaha untuk berubah. Bahkan, tak jarang ia membentak Anda ketika diberi peringatan. Hal itu tentunya menjadikan Anda sulit untuk menahan amarah. Ternyata peserta didik tersebut juga sering tidur di pelajaran lain, walaupun tidak separah ketika ada pembelajaran Anda. Apa tindakan Anda? A. Mencoba mempelajari kembali pengendalian diri untuk tetap bersikap tenang walau terdapat reaksi berontak dari peserta didik. D. Meminta saran kepada rekan guru lain mengenai perilaku seharusnya Anda lakukan dalam menangani permasalahan tersebut. D. Mencari tahu penyebab perilaku peserta didik agar dapat dijadikan bahan evaluasi untuk orang tua ketika memberi laporan. D. Menghimpun pengalaman penanganan para guru tersebut untuk meningkatkan kapasitas diri dalam melakukan manajemen emosi dengan stabil. E. Meminta wali kelas terkait untuk memberi pemahaman kepada peserta didik bahwa perilaku tersebut tidak seharusnya dilakukan pada gurunya. Ini dapat nggak? Yang mana? Ini dia masalahnya apa dulu? Masalahnya apa? Guru yang sering mendapati murid tidur. Tidur. Nah, dia sering dapat siswanya itu tidur. Sering tidur nih ya. Menjadi masalah nih. Ternyata bukan hanya mapel dia aja yang tidur. Semua mapel. Memberontak kan? Sulit untuk menahan amarah. Iya, membentak, ya kan? Membentak Anda, berarti kan emosional itu. Dan dia sulit menahan amarah kan? Emosional kan? Iya. Mana opsi yang tentang emosi? D. Dodol. Manajemen emosi dengan stabil ya? Nah, karena masalahnya tadi itu bukan hanya dia, tapi guru lain juga. Berarti dia harus menghimpun pengalaman penanganan para guru tersebut untuk meningkatkan kapasitas dirinya dalam melakukan manajemen emosi yang stabil. Permasalahan itu membentak, menahan, tentang sulit menahan amarah, berarti terkait dengan emosionalnya. Jadi jawaban yang tepat adalah, jawabannya adalah yang D. Dodol. Oke, masih semangat? Ada yang udah tidur? Enggak ya? Kalau sudah, kita cukupkan sampai di sini saja.
Oh, udah mau tidur ya. Oke, satu lagi ya, satu lagi. Nanti saya Iya. kasih PR. 3 PR, 3 soal nanti untuk PR. Ini satu lagi. Berdasarkan kesepakatan kelas, ketika ada peserta didik yang terlambat mengumpulkan tugas akan dikenai pengurangan nilai. Namun dalam kenyataannya Anda memberikan toleransi kepada beberapa peserta didik yang terlambat mengumpulkan tugas karena alasan sakit. Setelah berdiskusi dengan rekan guru, mereka merasa hal tersebut akan membuat peserta didik kurang disiplin. Namun Anda merasa bahwa alasan dari peserta didik tersebut cukup kuat sehingga tidak melakukan pengurangan nilai. Apa langkah selanjutnya yang akan Anda ambil? Nah, ini. Mana yang paling tepat? C ya. C. Mengevaluasi diri agar bersikap tegas terhadap perilaku pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik sehingga mereka lebih disiplin. Oke, permasalahannya apa di sini? Langkah selanjutnya yang akan diambil. Nah, kenapa? Karena di sini apa? Kita menemukan beberapa peserta didik yang terlambat mengumpulkan tugas karena alasan sakit kan? Nah, di sini juga ada disebutkan setelah berdiskusi dengan rekan guru. Ya kan? Oh ya. Dengan rekan Yang guru. Pak. Nah, mana dengan rekan Yang guru di sini? berarti Nih, dengan rekan guru lain. Ya, ya kan? Dengan guru lain dalam menindaklanjuti perilaku peserta didik yang melanggar kesepakatan belajar. Jadi yang kalau ditanyakan apa yang selanjutnya akan kita ambil, maka langkah yang kita ambil itu langkah yang efektif, yaitu merumuskan langkah yang efektif. Oke? Karena ditanya langkah Bapak Ibu, maka yang kita jawab langkah juga. Langkahnya apa? Ya. Merumuskan langkah yang efektif. Iya, Pak. Oke? Gampang kan? Ya. Pak Iya. Irfan tanya, Nah, buka UP itu berapa jam? 120 ya. 120. Soal 50. Tambah studi kasus 1. Gitu laporannya tadi. Contoh soal studi kasus itu kayak mana Bu Arifan? Yang saya kemarin. Kan udah Saya sampai kayak ikut share. kemarin baru ini mulai. Kami nggak ikut. Ya, kami belum tahu Pak. Coba Baru. kasih bayangannya. Tadi ada di share di grup kan? Tadi yang itu yang di share, yang nggak lulus, yang remedial. Sebentar ya, ada yang nge-share ke saya, tapi belum. Nanti saya coba share lagi sama dengan soal ini ya. Nanti saya share bersamaan ini juga. Baik, sampai di sini hampir 2 jam ya sudah kita bersama Ibu-ibu.